Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Dusan Vlahovic ternyata bukan sekadar omong kosong. Menurut laporan dari Football Transfers, Mu benar-benar serius dalam upaya merekrut Vlahovic. Setan Merah bahkan telah mulai mengambil langkah konkret untuk merealisasikan transfer ini. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Mu telah memulai langkah nyata untuk membawa Vlahovic ke Old Trafford. Minggu lalu, perwakilan Mu dilaporkan telah berkomunikasi dengan agen sang striker. Mereka bahkan sudah memulai diskusi mengenai kontrak untuk pemain berusia 24 tahun itu. Proses negosiasi dikabarkan berjalan cukup lancar, mengingat Vlahovic sendiri menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Setan Merah musim panas ini. Barcelona kembali menghadapi kabar yang rumit menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025. Kali ini, sorotan tertuju pada bek andalan mereka, Ronald Araujo, yang namanya tengah hangat dibicarakan di kalangan manajemen klub. Di tengah kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil, para petinggi Blaugrana mulai mempertimbangkan opsi untuk melepas beberapa pemain bintang. Araujo pun menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk dijual. Namun, laporan dari Spanyol mengungkapkan bahwa Deco, direktur olahraga Barcelona, menolak ide untuk menjual Araujo. Situasi di dalam manajemen Blaugrana pun terpecah akibat perdebatan ini. Melepaskan Araujo bisa memberikan dana untuk mendatangkan pemain baru, tetapi Deco berpendapat bahwa Araujo memiliki peran krusial yang harus dipertahankan di klub Katalan tersebut. Wes Brown, mantan bek legendaris Manchester United, memberikan pandangan menarik mengenai masa depan Mason Mount di klub. Ia berpendapat bahwa gelandang serang ini berpotensi untuk dilepas pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Brown percaya bahwa keadaan saat ini bisa mengarah pada kepergian Mount. Saya melihat ada peluang yang cukup nyata bahwa Mason Mount akan dijual oleh United di bursa transfer kali ini, kata Brown kepada Football Insider. Ia menambahkan bahwa posisi Mount dalam skuad Manchester United semakin terancam menjelang musim 2025-2026. Dalam analisisnya, Brown menyimpulkan bahwa Mu tidak akan mempertahankan terlalu banyak pilihan di lini serang. Dengan kata lain, Mount bisa jadi menjadi salah satu yang terpaksa meninggalkan klub pada musim ini. Liverpool tengah menikmati musim panas yang penuh aktivitas di bursa transfer dan telah menunjukkan kekuatan finansial mereka. Jeremy Frimpong telah resmi bergabung dari Bayer Leverkusen, sementara Florian Wirtz juga akan segera menyusul setelah ditebus dengan biaya yang memecahkan rekor klub. Menurut GIVMSPORT, Liverpool mungkin akan kembali mengeluarkan dana besar karena mereka siap mengajukan tawaran menggiurkan untuk Isak. Newcastle tentu akan berjuang keras untuk mempertahankan Isak, terutama setelah dia mencetak 27 gol di semua kompetisi untuk The Magpies musim lalu, dan diperkirakan mereka akan mematok harga penyerang mereka sebesar 120 juta pound, atau setara dengan 2,6 triliun rupiah. Manchester United berpeluang mendapatkan penguatan signifikan di posisi kiper musim panas ini setelah Emiliano Martinez dilaporkan menawarkan diri untuk bergabung dengan Old Trafford. Kiper utama Aston Villa ini telah menunjukkan niatnya untuk pindah, meskipun hingga saat ini manajemen Setan Merah belum mengambil keputusan mengenai nasib Andre Onana. Martinez, yang kini berusia 32 tahun, masih terikat kontrak hingga tahun 2029 dengan gaji mencapai 150.000 pound per pekan. Meskipun demikian, Aston Villa dilaporkan terbuka untuk kemungkinan transfer jika ada tawaran yang mendekati angka 40 juta pound. Manchester United benar-benar menunjukkan keseriusan dalam merombak tim mereka setelah musim 2024-25 yang mengecewakan. Di bawah arahan pelatih baru, Ruben Amorim, The Red Devils mulai aktif di pasar transfer dan kini fokus pada penguatan lini tengah. Setelah berhasil mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton dan terus membidik Bryan Mbeumo, kini Mu dilaporkan siap untuk merekrut Davide Frattesi dari Inter Milan. Menurut informasi dari Vica Jazz, Mu bertekad untuk mengalahkan klub-klub besar Eropa lainnya dalam upaya mendapatkan gelandang berusia 25 tahun tersebut. Jika transfer ini terwujud, Frattesi bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk meningkatkan keseimbangan di lini tengah Mu. Dengan stamina, insting mencetak gol, dan fleksibilitas yang dimilikinya, ia bisa menjadi pilihan yang lebih stabil dibandingkan Casemiro atau Maino. Arsenal diimbau untuk merekrut Darwin Núñez setelah munculnya kabar bahwa Liverpool siap melepas penyerang mereka dengan harga 50 juta pound. Pemain berusia 25 tahun ini diprediksi akan meninggalkan Anfield dalam waktu dekat setelah mengalami musim yang kurang memuaskan di lini depan bagi sang juara Premier League. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, didorong untuk mempertimbangkan langkah mendatangkan Núñez setelah The Gunners menempati posisi kedua, tepat di belakang Liverpool musim lalu. Mantan penyerang The Reds, Dean Saunders, dengan percaya diri menyatakan bahwa Núñez bisa mencetak 25 gol untuk Arsenal di musim depan.
Klub-klub di Saudi Pro League, termasuk Al Hilal, dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut gelandang Brasil berusia 28 tahun, Joelinton, dari Newcastle United dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Graeme Bailey dari TBR Football, Al Hilal tengah mencari gelandang baru untuk memperkuat tim mereka, dan Joelinton menjadi salah satu target utama. Selain klub tersebut, beberapa tim lain di Arab Saudi juga dikabarkan ingin mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Sejak Eddie Howe menempatkannya sebagai gelandang, Joelinton benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain top. Ia bahkan berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Newcastle setelah menjalani musim tahun 2021-22 yang sangat mengesankan. Hingga saat ini, pemain asal Brasil ini telah tampil lebih dari 200 kali untuk Newcastle, mencetak 29 gol dan memberikan 21 assist. Barcelona telah meraih prestasi gemilang dalam mengembangkan talenta muda dari La Masia, yang secara konsisten menyuplai pemain untuk tim utama. Namun, klub ini tidak menganggap enteng keberhasilan La Masia dan terus berupaya menambah kualitas di tim muda mereka. Dalam konteks ini, Barca tengah mengamati dengan seksama seorang pemain muda berbakat asal Denmark, Mikkel Bro Hansen, yang diprediksi akan menjadi bintang besar berikutnya dalam dunia sepak bola Skandinavia. Menurut laporan dari Sport, ketertarikan Barcelona terhadap Mikkel Bro Hansen semakin meningkat belakangan ini. Penyerang berusia 16 tahun ini saat ini membela klub Norwegia, Bodo Glimt, dan telah berhasil memikat perhatian para pencari bakat Barca, yang baru-baru ini menyaksikannya beraksi dalam pertandingan timnas Denmark U16 melawan Inggris. Mantan winger Manchester City dan timnas Inggris, Sean Wright-Phillips, mengusulkan agar bintang Crystal Palace, Eberechi Eze, bergabung dengan Tottenham Hotspur sebagai calon pengganti Son Heung-min. Kapten Spurs itu belakangan ini santer diberitakan akan meninggalkan klub asal London Utara, dan Wright-Phillips meyakini Eze memiliki potensi untuk mengisi kekosongan tersebut berkat kreativitasnya di lini depan. Penampilan cemerlang Eze telah menarik perhatian sejumlah klub elit Inggris, termasuk Tottenham, yang diyakini sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang serang berbakat ini di bursa transfer yang akan datang. AC Milan tengah aktif menjelajahi opsi bek kiri baru di London, dengan Destiny Udogie dari Tottenham Hotspur kini menjadi kandidat terdepan. Perubahan fokus ini muncul seiring dengan desas-desus kuat mengenai kepindahan bek kiri andalan mereka, Theo Hernandez, ke Atletico Madrid. Sebelumnya, Rossoneri menjadikan Alexander Zinchenko dari Arsenal sebagai prioritas utama, namun situasi di klub telah beralih, menjadikan Udogie pilihan yang lebih strategis. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan memandang Udogie sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Meskipun kesepakatan dengan Arsenal untuk Zinchenko mungkin lebih realistis secara finansial, Udogie dianggap lebih sesuai karena usianya yang masih muda, pengalaman meraih gelar Liga Eropa, serta catatan impresifnya di Serie A saat membela Udinese pada musim 2021-22. Tottenham Hotspur tengah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Mohamed Kudus dari West Ham United, sebagai langkah untuk memperkuat tim juara Liga Eropa mereka menjelang kembalinya ke Liga Champions musim depan. Di bawah arahan Thomas Frank yang kini melatih Spurs, klub tersebut dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk Bryan Mbeumo dari Brentford. Selain itu, Goal juga menginformasikan bahwa The Lily-Whites telah menyampaikan niat mereka untuk merekrut Mohamed Kudus kepada The Hammers. Namun, Spurs masih belum memenuhi harga yang ditetapkan sebesar 65 juta pound oleh West Ham United, dan lebih memilih untuk menawarkan sekitar 50 juta pound. Chelsea dilaporkan telah menjadikan bintang Brighton Hove Albion, Joao Pedro, sebagai salah satu target utama mereka di lini serang, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 70 juta pound. Menurut Fabrizio Romano, The Blues telah menambahkan nama pemain Brasil tersebut ke dalam daftar belanja mereka dan telah memulai komunikasi awal dengan The Eagles mengenai kemungkinan transfer. Pemain berusia 23 tahun ini memang kerap disebut-sebut akan meninggalkan Amex Stadium pada musim panas ini. Tak hanya Chelsea, Newcastle United juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam untuk merekrut penyerang serbaguna ini. Pedro telah lama menjadi incaran manajer Eddie Howe, yang sebelumnya pernah berusaha membawanya ke klub pada tahun 2022. Mikel Arteta dan tim Arsenal tengah berjuang keras dalam persaingan melawan Chelsea untuk merebut tanda tangan bintang muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens, di bursa transfer musim panas ini. Arsenal kini mengalihkan perhatian mereka kepada Jamie Gittens, yang sangat dihargai oleh Arteta. Mereka sedang melakukan pembicaraan internal untuk merencanakan langkah perekrutan pemain ini. Klub asal London Utara ini telah mengambil langkah nyata untuk mengamankan jasanya. Pemain berusia 20 tahun ini berpotensi menjadi aset berharga bagi tim, namun mereka harus bersaing dengan Chelsea, yang telah lama mengincarnya, untuk mendapatkan kontraknya. Bintang sepak bola Brasil, Neymar Junior, baru-baru ini mengejutkan banyak orang dengan pengakuannya.
Ia mengungkapkan bahwa ia hampir saja bergabung dengan Fluminense untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia Antar Klub 2025, tetapi akhirnya memilih untuk tetap di Santos demi fokus pada pemulihan dari cedera yang dialaminya. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis terkenal, Fabrizio Romano. "Saya hampir bergabung dengan Fluminense untuk Piala Dunia Antar Klub, itu adalah kesempatan yang sangat serius," kata Neymar Junior. "Namun, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan dan tetap di Santos agar bisa pulih, karena saya belum sepenuhnya bugar dan ingin segera berada dalam kondisi terbaik." Arsenal dan Aston Villa dilaporkan menunjukkan minat untuk membawa kembali Aymeric Laporte dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 31 tahun ini telah lama menjadi sorotan terkait kemungkinan kembali ke Eropa, bahkan sempat mengungkapkan ketertarikan untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Real Madrid, baik di bursa transfer musim panas maupun musim dingin sebelumnya. Saat ini, Laporte menjadi incaran potensial bagi dua klub Premier League, Arsenal dan Aston Villa. Menurut laporan dari Cut Offside, kedua tim Inggris tersebut telah secara resmi mengungkapkan ketertarikan mereka kepada agen Laporte. Namun, sejumlah klub Eropa lainnya juga dikabarkan meminati jasa sang pemain, termasuk Napoli, Inter Milan, Olympique Marseille, serta klub asalnya, Athletic Bilbao. Klub besar Turki, Fenerbahce, tengah berusaha untuk mempertemukan kembali Lucas Vazquez dengan mantan pelatihnya, Jose Mourinho. Menurut laporan dari Yagis Sabuncuoglu, Fenerbahce telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Lucas untuk mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan. Saat ini, masih belum jelas kemana arah karir Lucas setelah meninggalkan Real Madrid. Mengingat hubungan yang terjalin antara dia dan klub tersebut, tidak mengejutkan jika ia memilih untuk meninggalkan Spanyol. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Fenerbahce dalam upaya mereka untuk merekrutnya di akhir musim panas ini. Menurut laporan dari Vicajes, Manchester United dilaporkan telah melayangkan tawaran menggiurkan sebesar 150 juta euro kepada Barcelona untuk merekrut Rafinha, salah satu kandidat peraih Ballon d'Or. Bintang Brasil ini, yang menunjukkan performa luar biasa musim lalu, menjadi target utama setan merah yang bertekad untuk mendatangkan pemain sayap kanan berkualitas menjelang bursa transfer musim panas. Barcelona sendiri sempat mempertimbangkan untuk melepas bintang mereka, mengingat Rafinha adalah salah satu aset paling berharga dalam tim dan dapat mendatangkan keuntungan besar dari segi transfer, terutama jika tawaran dari Manchester United terbukti nyata. Selain itu, Barcelona juga semakin dekat untuk merekrut Nico Williams, yang kehadirannya bisa mengancam posisi Rafinha dalam skuad. Manchester United dilaporkan sedang mengamati performa penyerang Braga, Roger Fernandes, saat membela timnas Portugal di Euro U21. Ketertarikan setan merah terhadap Fernandes sudah ada sejak mereka gagal merekrut Giovanni Coenda, yang kini berseragam Chelsea. Manchester United berencana untuk terus memantau perkembangan pemain muda berusia 19 tahun ini di Euro U21 yang berlangsung di Slovakia, di mana ia diperkirakan akan memainkan peran yang sangat vital. Namun, United harus bersiap menghadapi persaingan dari klub-klub Liga Primer lainnya untuk mendapatkan Fernandes. Meski begitu, hubungan mereka di Portugal dan kehadiran Ruben Amorim bisa menjadi keunggulan tersendiri dalam perburuan ini. Raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid, dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk melepaskan Rodrigo Gus di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, kepergian pemain asal Brasil ini dari klub tampak tak terhindarkan, terutama setelah ia tidak tampil di bulan terakhir musim lalu dan kabar beredar bahwa ia terbuka untuk mencari tantangan baru. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, sejak kedatangan Xabi Alonso, tanda-tanda menunjukkan bahwa Rodrigo mungkin akan tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, memberikan kabar terbaru mengenai situasi Rodrigo. Romano mengungkapkan bahwa Real Madrid belum menerima kabar apapun dari Rodrigo terkait keinginannya untuk pergi. Meski begitu, jika Rodrigo mengungkapkan niatnya untuk hengkang, Los Blancos akan mempertimbangkan tawaran yang datang untuknya.